Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Oke, ketua kelas boleh disiapkan dulu ya. Oke. Oke, silakan duduk. Oke, terima kasih Kak Wulandari sudah disiapkan. Jadi kita hari ini akan masuk ke bab yang baru. Oke. Nah, kita tadi udah berdoa, harapannya nanti kita belajar, ilmunya bisa bermanfaat buat kita semua ya. Amin. Oke. Nah, gimana kabarnya hari ini kalian? Alhamdulillah sehat semua ya. Udah sarapan? Sarapan apa? Wadai. Oke. Nah, lanjut. Itu juga sebelum kita mulai belajar, tolong dicek dulu kiri kanan tuh ada sampah atau enggak, ya. Oke ya, coba cek dulu supaya nanti itu siap, ya. Oke. Ya, dibuang dulu sampahnya keluar. Oke. Lanjut, yang udah buang sampahnya boleh disiapkan dulu bukunya, ya. Buku-buku yang enggak berkaitan dengan biologi boleh dimasukkan ke dalam tas, tapi yang berkaitan dengan biologi boleh dikeluarkan ya. Oke. Oke. Sudah semua? Udah. Oke. Lalu siapa yang nggak masuk hari ini ya? Sahman, Ali, Habibah. Banyak benar. Satu Jannah. Jannah sakit. Lalu Habibah sakit. Maulana Halil sakit juga. Alfa. Yeni sakit. Oke. Jaskia juga nggak masuk. Aduh, banyak juga ya. Oke, kita doakan semoga kawan-kawannya cepat sehat supaya bisa ikut dengan kita belajar ya selanjutnya. Oke, kalau sudah cek kehadiran, langsung kita masuk ke pembelajaran kita ya, topik kita yang awal. Nah, semuanya coba perhatikan dulu ke depan. Di sini apakah menampilkan gambar ya, gambar yang sudah tidak asing buat kalian itu ya, apalagi di desa kita. Oke, yang pertama, gambar apa tuh Dita? Vaksin Pfizer, betul. Fadila? Vaksin Sinovac. Nah, dua gambar ini sudah tidak asing buat kalian ya. Yang menjadi pertanyaannya adalah, kalian semua sudah vaksin? Sudah. Pertanyaan kedua, yang vaksin Pfizer siapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 orang, 11 orang vaksin Pfizer ya. Cukup banyak, tepuk tangan untuk semua. Oke, berarti sisanya Sinovac ya. Karena vaksin Pfizer tuh perasa di desa kita ini susah dapatnya gitu ya. Nah, pertanyaan kedua, ada yang tahu enggak manfaatnya kita divaksin ataupun mengapa sih Pak Mantri itu vaksin kalian gitu? Oke, coba Dita. Untuk meningkatkan kekebalan tubuh terhadap virus. Ya, betul jawabannya. Tepat sekali. Oke. Nah, kita garis bawahi di situ ada namanya virus ya. Nah, jadi sesuai dengan apa yang akan kita pelajari pada hari ini, kita akan mempelajari tentang virus. Maka tadi tuh si Pak Mantri atau perawat di sana itu memvaksin warganya di desa kita nih supaya kita ini kebal terhadap virus. Virus apa? Corona. Mantap. Oke, sesuai ya. Jadi di sini kita akan mempelajari tentang virus di bab baru kita ya. Walaupun sebenarnya kita ada sih ataupun sudah pernah tahu lah ya dengan istilah kayak virus itu apa gitu ya. Contohnya kayak di sini ada yang pernah nonton film Resident Evil? Oke, tentang apa tuh virus tuh? Filmnya tentang zombie. Sebelum dia jadi zombie tuh dia kena infeksi apa? Virus, ya betul, virus. Jadi sebenarnya virus ini sudah pernah kita dengar, cuma kita nggak tahu apa tuh virus sebenarnya. Oke. Nah, sesuai dengan hal yang kita alami selama dari tahun 2020 sampai sekarang masih belum selesai tentang COVID. Itu juga sama virus. Ya. Jadi kita akan bahas juga di hari ini apa itu virus ya.
Nah, jadi di tujuan pembelajaran kita pada hari ini itu dengan harapannya setelah kalian belajar di kelas ini, kalian tuh bisa menjelaskan apa sih sejarah virus ya, bagaimana tuh awal mula virus tuh bisa muncul ya. Kemudian yang kedua itu ciri-ciri virus tuh kayak apa, ya. Nanti kalian tuh bisa tahu, oh ternyata yang bedakan virus dengan makhluk hidup lainnya tuh ini, ya. Yang ketiga, setelah kita belajar ciri-ciri, kita tahu struktur seperti apa, bentuk luarnya, bentuk dalamnya, kita bisa tahu, ya. Nah, dari ketiga hal ini, harapannya kalian tuh bisa tahu nanti ke depannya. Jadi kalian tuh bisa lah, tahulah sejarahnya itu seperti apa, ya. Kalian tuh bisa tahu ciri-ciri virus tuh kayak apa dan manfaatnya untuk diri kita tuh pasti kita dapatkan nantinya. Paham ya? Oke. Nah, setelah tujuan pembelajaran, Bapak mau nyampaikan video dulu nih untuk kita ya untuk tahulah masalah kita di sini itu apa. Bentar ya. Bentar kok enggak nyala ya. Kalian semua pasti sudah mendengar tentang coronavirus, virus yang telah melanda Tiongkok dan dunia. Kalian semua pasti sudah mendengar tentang coronavirus, virus yang telah melanda Tiongkok dan dunia hanya dalam 1 bulan saja. Wuhan coronavirus yang dinamakan WHO sebagai 2019 novel coronavirus adalah jenis virus corona yang baru saja ditemukan dan dapat menginfeksi manusia karena kecepatannya dalam berkembang biak, walaupun pada umumnya hanya menginfeksi binatang. Terdapat 7 jenis virus corona yang dapat menginfeksi manusia. 2 virus diantaranya adalah virus yang kita semua kenal beberapa tahun yang lalu, yaitu SARS coronavirus dan MERS coronavirus. Termasuk novel coronavirus yang baru ditemukan, mereka semua adalah sekeluarga virus yang biasanya menyerang sistem pernapasan. Keberadaan virus yang baru dan misterius ini menuai banyak pertanyaan, dan dengan video ini kami akan mencoba untuk menjawab sebisa mungkin untuk meredamkan rasa penasaran dan kecemasan kalian. Jadi, apa sebenarnya yang dimaksud dengan sebutan 2019 novel coronavirus? Yang Non-battery, please charge. identifikasi sebelumnya. Oleh karena itu, informasi mengenai virus ini masih sangat terbatas. Virus ini pertama diidentifikasi di kota Wuhan, Tiongkok pada Desember 2019 dan dicurigai dimulai dari sejenis kelelawar, Chinese Rufous Horseshoe Bat, yang dijual di sebuah pasar seafood dan binatang hidup yang besar. Selain dapat berpindah dari binatang ke manusia, dapat juga ditularkan dari manusia ke manusia. Hingga saat penulisan kami pada 29 Januari 2020, ditemukan 6.095 kasus positif coronavirus, 9.239 kasus suspek coronavirus, dan 133 orang yang meninggal dengan tingkat kematian sekitar 2,2%, jauh lebih rendah dari SARS atau MERS. Kasus virus corona sudah ditemukan di hampir semua provinsi di Cina dan di banyak negara lain. Di Indonesia sendiri, sudah ada beberapa kasus yang dicurigai infeksi virus corona, namun beberapa menunjukkan hasil lab negatif dan yang lainnya masih dalam pemeriksaan. Tetapi, hal ini tidak menutup kemungkinan bahwa sudah ada infeksi virus corona yang belum terdeteksi di Indonesia. Kenapa? Karena gejala biasanya muncul 2 hari sampai dengan 2 minggu dari paparan, dan orang yang terpapar dapat menyebarkan virus ini walaupun belum timbul gejala. Memangnya apa sih gejala dari infeksi virus corona yang baru ini? Virus corona dapat menginfeksi saluran pernafasan atas. Jika menginfeksi saluran pernafasan atas, gejala Non-battery, please charge. dan demam ringan yang akan sembuh dalam beberapa hari. Tetapi pada orang dengan sistem imun yang lemah, virus corona dapat menginfeksi saluran pernafasan bawah dan menyebabkan gejala lebih buruk seperti demam tinggi dan sesak nafas. Hingga sekarang, vaksin untuk penyakit ini belum ditemukan. Selain itu, tidak ada pengobatan khusus untuk membunuh atau mematikan virus corona, namun pada sebagian besar kasus, infeksi akan meredah dengan sendirinya dan gejala akan hilang, atau dengan kata lain, self-limited, seperti batuk flu biasa, dan pasien hanya perlu obat-obatan untuk meringankan gejala. Contohnya, obat penurun panas atau antibiotik untuk demam dan obat untuk meredakan batuk pilek. Lalu, bagaimana Non-battery, please charge. virus corona kemungkinan besar menyebar lewat droplet orang yang terinfeksi, yang tersebar terutama ketika mereka batuk atau bersin.
Terutama jika mereka baru datang dari Cina dalam 2 minggu terakhir, kalian bisa menggunakan masker surgical dan ganti sesuai kebutuhan sekitar 3-4 kali sehari. Tutup mulut dengan tisu saat batuk atau bersin, lalu segera buang ke tempat sampah dan cuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer antiseptik. Sering-seringlah cuci tangan dan hindari memegang mata, hidung maupun mulut sebelum mencuci tangan. Center for Disease Control and Prevention atau CDC menghimbau untuk menghindari perjalanan ke Cina jika tidak perlu. Apabila kalian datang dari Cina dalam 2 minggu terakhir dan memiliki gejala seperti yang sudah kami sebutkan, segera cari perawatan medis dan hubungi rumah sakit yang akan kalian kunjungi mengenai kondisi kalian. Dan jangan lupa untuk memberitahukan riwayat perjalanan kalian ke Cina. Jangan lupa untuk bagikan video ini kepada mereka yang kalian sayangi supaya Low battery. Please charge. Jika masih ada pertanyaan kalian yang belum terjawab, kalian boleh langsung mengunjungi situs WHO, CDC, dan situs-situs sumber kami pada deskripsi video di bawah atau tanyakan kepada petugas kesehatan terdekat. Kalian juga bisa tulis di kolom komentar dan akan kami jawab semampu kami sebaik mungkin. Kalau kalian ingin memulai diskusi, jangan lupa bahwa kami sangat menghargai diskusi yang baik dan teratur. Sampai jumpa di video berikutnya. Oke, selesai ya. Jadi nampak ya, yang video ditampilkan tuh video tentang apa? Virus apa? Corona. Oke. Nah, tadi kan dapat lampirkan video. Sekarang kita mau coba baca artikel dulu nih ya, supaya kita mau mengkaitkan apakah tadi itu benar atau tidak videonya ya. Oke. Nah, sini ada Bapak ambil artikel itu dari kompas.com ya. Coba satu orang baca, bisa enggak? Siapa tuh? Depannya Dwi A. Ferry, bisa baca Ferry? Bacakan dulu Ferry. Minus ya? Oke lah. Ini aja lah, yang paling depan aja lah. Siapa? Ya, boleh bacakan. Bacakan ya. Bacakan apa? Biar kawan-kawannya dengar. Menjangkit lebih dari Oke. Dah cukup ya. Oke, jadi situ kita udah ada juga baca ya, ataupun di dalam artikel tersebut memang juga benar kalau memang ada virus corona di dunia ini ataupun sedang melanda dunia kita. Walaupun tadi video yang tadi Bapak tampilkan itu video awal-awal kemunculan dari virus corona. Tapi bahkan sampai detik ini pun virus corona belum selesai pandeminya ya. Maka dari itu kalian sudah divaksin semuanya gitu. Sip? Oke. Nah, dari kedua bahan ini, dari video dan artikel, kira-kira ada nggak muncul pertanyaan gitu ya di benak kita gitu ya tentang virus ini? Ada yang bisa ataupun ada yang ngajukan pertanyaan? Oke, silakan. Sebutkan namanya dulu. Siapa namanya? Perkenalkan, nama saya Primus Kuranda. Apa yang pertama kamu tanyakan, Primus? Apakah itu virus? Apakah itu virus? Ya betul juga ya. Kalau selama ini kan kita tahu nih kita kena virus corona, kena pandemi, lalu divaksin juga. Tapi kita tidak tahu nih apa sih virus kan? Oke, kita tampung dulu satu pertanyaan. Ada pertanyaan lagi nggak? Saya Pak. Oh, coba silakan. Namanya siapa? Saya virus. Oke, lanjut. Apa sejarahnya karya virus? Iya, betul juga ya. Ada pertama kita harus tahu dulu nih apa itu virus. Kemudian yang kedua, kita juga mau tahu nih bagaimana sih virus itu muncul ya, gitu kan? Kan tidak serta-merta kan tiba-tiba plek keluar virus, gitu kan? Pasti adalah sejarahnya. Yang namanya kita hidup pasti ada sejarah. Di mana masa lampau kita katakan sebagai sejarah, sedangkan besok sebagai masa depan. Oke. Lanjut, apakah masih ada pertanyaan lagi? Oke, coba Kasmiati dulu lah. Berdiri Kasmiati. Iya, betul juga. Jadi ada pertama tadi apa itu virus, kedua sejarahnya, kemudian ciri-ciri, yang keempat silakan jaga ya. Ya, betul sekali ya. Apa sih strukturnya? Jadi dari kedua bahan tadi yang sudah Bapak paparkan, kita akan menemukan 4 pertanyaan ini. Ya, apa itu virus? Bagaimana sejarahnya? Ciri-ciri kayak apa? Lalu strukturnya pun seperti apa? Oke. Bapak salin dulu. Jadi ini dia pertanyaan kita ya, ada 4. Apa itu virus, bagaimana sejarahnya, bagaimana ciri-cirinya, dan bagaimana strukturnya. Jadi ada 4 pertanyaan. Jadi pada hari ini, pada pembelajaran kita hari ini, kita akan mempelajari 4 poin tadi. Ya, dengan harapannya kita juga bisa tahu sejarahnya, ciri-cirinya, hingga strukturnya. Sampai di sini masih ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau tidak ada, kita coba Bapak sampaikan dulu materi kita yang secara garis besar itu seperti apa.
Oke. History of virus. Jadi di sini Pak akan menjelaskan bagaimana sih sejarah awal ya tentang virus. Jadi Pak akan menyampaikan sejarah secara singkat dan semudah mungkin untuk dipahami oleh kalian. Oke. Yang pertama. Oke, di sini ada gambar tembakau. Siapa namanya itu? Adolf Meyer. Oke. Yang kedua, siapa? Dmitri Ivanovsky. Yang ketiga, ya, Martinus Beijering. Yang keempat, oke. Jadi di sejarah virus kita cuma hanya perlu mengenali 4 tokoh besar ini. Yang pertama Adolf Meyer, yang kedua Dmitri Ivanovsky, yang ketiga Beijering, dan keempat Stanley. Oke. Gambarnya jelas? Jelas sekali ya. Jadi untuk materi kita untuk sejarah hanya 4 ini. Ya, tidak perlu lagi kalian mau menghafalkan yang tokoh-tokoh lain ya, tidak usah. Di sini apakah udah cantumkan juga ya tiap-tiap apa sih yang ditemukan oleh si tokoh-tokoh ini ya. Untuk Adolf Meyer dia menemukan penyakit tembakau. Pertama ya, yang disebut sebagai namanya penyakit mosaik. Yang kedua di sini dia ciri khasnya Ivanovsky itu dia menggunakan saringan ataupun ada kata kunci itu bakteri berukuran sangat kecil ya. Sedangkan si Beijering dia menemukan kata virus lolos saring. Sedangkan yang keempat ya, coba bacakan siapa yang terakhir? Danifa, apa tuh yang ditemukan Stanley? Mengisolasi dan mengkristal virus. Ya, mengisolasi dan mengkristal virus. Jadi puncak dari sejarah penemuan virus itu adalah si Stanley dan hasil temuannya adalah seperti ini, mengisolasi dan mengkristalkan virus ya. Oke, Bapak akan jelaskan secara singkat. Jadi pada awal mulanya si Adolf Meyer ini itu dia menemukan penyakit tembakau ataupun bintik-bintik kuning pada daun tembakau. Nah dari situlah dia tuh mau neliti apa sih penyebab bintik-bintik kuning ini, ya. Nah kemudian pada saat itulah dia pada tahun 1883 penemuannya hanya sekedar menemukan penyakit. Jadi bintik-bintik kuning tadi dinamakannya sebagai penyakit mosaik. Ya jelas? Oke. Lalu yang kedua, hasil penelitian si Adolf Meyer itu dilanjutkan oleh Dmitri Ivanovsky. Masih pada tahun 1892, masih zaman-zamannya teknologi belum berkembang sangat pesat pada saat itu ya. Nah, di sini dia mengambil daun yang diteliti oleh Adolf Meyer ya. Di mana ada bintik-bintik kuning, daun tadi yang sakit itu dimasukkan ke dalam mangkuk kemudian ditumbuk ya sampailah menjadi kayak ada cairan lah dia, cairannya. Ya, disebut sebagai filtrat. Nah, filtrat ini akan disaring oleh si Ivanovsky dengan harapan hasil saringan tadi itu tidak ada bakterinya. Karena apa? Di sini dia menggunakan namanya saringan bakteri. Kita analogikan seperti ini. Kalau kita mau nyaring teh, kita buat teh pakai saringan teh. Ampas tehnya tersaring enggak, Cynthia? Tersaring kan? Oke, jadi yang keluar ada ampasnya enggak? Tidak ada. Itu dengan harapannya tadi si Ivanovsky mau menyaring si bakteri dengan harapan kalau airnya kita semprot tidak sakit tembakaunya. Tapi dalam kenyataannya setelah disaring disemprot, oh sama, sakit juga tembakaunya. Nah dari situlah dia selesai melakukan penelitian. Dia bingung mengapa? Kok mau udah saya saring masih bisa keluar sih bakteri tadi ini? Berarti kesimpulannya masih ada bakteri yang berukuran sangat kecil. Tapi pada zaman itu virus belum ditemukan. Belum tahu tuh namanya virus. Nah pada tahun 1897 lah, berselang 5 tahun, si Beijering melakukan hal yang sama, tapi dia sudah beri nama. Yang lolos saring tadi namanya adalah virus lolos saring. Masih tahun 18-an. Masih belum juga ada teknologi, mikroskopnya masih belum canggih. Namun si Bapak Stanley sudah melakukan penelitian pada tahun 19-an, di mana mikroskop sudah canggih. Nah, pada saat itulah dia melakukan hal sama tentang penyakit mosaik, tapi dia berhasil mengisolasi. Mengisolasi itu dianalogikan seperti ini, kayak kita mengambil suatu benda, tapi kita asingkan. Nah, didapatkanlah yang diasingkan adalah tobacco mosaic virus. Virus tadi, yang virus losarin, dinamakan sebagai tobacco mosaic virus. Gitu. Jadi secara singkat cuma ada 4. Ya, ada Pak Adolf Meyer, Dmitri, Beijering, sama Stanley. Jelas. Sampai sini ada yang mau tanyakan? Tidak ada? Oke, lanjut ya. Jelas kan penjelasan Bapak? Jelas ya. Oke, sekarang tentang masuk ke dalam ciri-ciri virus ya.
Coba silakan bacakan Wulandari. Nampak tak? Oke, yang pertama, ciri yang pertama apa? Oke, yang kedua, Dwi. Oke, siap. Yang ketiga, Dita. Virus. Oke, sip, mantap. Sebelahnya Dita. Siapa nih? Iwan, Ridwan. Ya. Virus dapat dikristalkan. Jadi secara garis besar, virus itu hanya memiliki 4 ciri ini, ya, yang membedakan dia dengan makhluk hidup lainnya. Nah, mungkin di awal kalian pernah tahu kan, pernah baca di bukunya, ya, kalau ada yang mengatakan virus itu masih bisa dikatakan benda mati ataupun benda hidup. Maka dari itu Pak kelompokkan. Untuk ciri yang sebelah kiri kalian yang mengatakan virus hanya dapat memperbajak diri pada tubuh makhluk hidup, itu sebagai ciri hidup ataupun sifat hidupnya. Sama yang tersusun atas DNA dan RNA. Sama kayak kita juga ada DNA sama RNA, gitu ya. Maka dari itu dia dikatakan sebagai sifat hidup. Tapi dia juga bisa dikatakan sebagai sifat mati kalau dia bukan berupa sel. Ya, kemudian dia juga dapat dikristalkan. Kristal benar-benar kristal yang kalian lihat seperti yang dijual-jual kristal batu itu. Nah, kristal kayak gitulah dia. Benda mati kan? Iya, benda mati. Lanjut ke bagian ukuran sel. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan enggak tentang gambar ini? Ataukah ada yang aneh gitu ya, kok kayak gitu Pak gambarnya gitu. Ada enggak? Enggak ada? Oke, kalau enggak ada, kita jelaskan. Di sini adalah perbandingan ukuran sel, ya, dari yang paling kecil di sini adalah atom, ya, sampai yang paling besar yang kita bandingkan di sini ya adalah manusia. Oke, coba yang bisa menunjukkan bagian virusnya mana? Yang di nomor berapa ukurannya? 5. 1, 2, 3, 4, 5. Berapa ukurannya? Ya, 10 nanometer hingga 100 nanometer. Jadi ukuran virus kalau kita bandingkan dengan sel bakteri, mana sel bakteri? Kloroplas. Oh enggak, ini bakteri ya. Ada bakteri. Dia lebih kecil dibandingkan bakteri. Maka dari tadi pas disaring oleh siapa tadi? Ivanovsky ya, Ivanovsky sudah saring, oh ternyata masih bisa lolos dari saringan. Ya memang karena ukurannya lebih kecil gitu. Kalau kita bandingkan dengan yang lain seperti itu ya. Sedangkan manusia ukurannya ya ini paling besar di sini ya yang kita perbandingkan. Sampai sini jelas? Jelas. Okay. Next, struktur ya. Kita sudah mau sampai di akhir pembelajaran kita untuk materi ini. Nah, di sini Bapak tampilkan tentang struktur. Jadi di struktur virus ada 2 gambar yang Bapak tampilkan. Ya, ada yang contoh yang paling umum ataupun sering kita jumpai di buku-buku ataupun berbagai literatur namanya bakteriofag. Sedangkan yang di sebelah sana virus influenza ataupun yang sering menjangkit kita. Ya, mungkin kalian pernah merasakan ataupun sudah mengalami dampak dari vaksin tadi. Setelah kita divaksin, apa yang kalian rasakan? Iya, pertama demam. Tapi manfaatnya setelah divaksin? Jarang bersin, jarang batuk. Apa lagi? Jarang demam. Iya, kenapa? Setelah kita divaksin tadi, kita akan meningkatkan kekebalan tubuh kita terhadap virus corona. Nah, karena virus corona itu sejenis dengan virus flu, otomatis kita akan lebih kebal terhadap jenis virus flu. Kayak gitu ya. Oke, Asi? Bisa sebutkan bagian-bagiannya? Udah kelihatan? Oke. Coba Padilla, nampak tak Padilla? Bacakan. Hah? Oke, yang pertama di sini ada kapsid, ya. Kemudian ada asam nukleat, ada leher, ada serat ekor yang kayak gini, sedangkan ada jarum, ada papan dasar yang bulat seperti ini, dan ada selubung ekor yang melindungi si ekor. Ya. Lanjut, yang bagian bentuknya virus influenza sedikit berbeda keterangannya. Di sini ada disebutkan protein jarum, sedangkan yang di bakteriofag jarumnya di bawah, dia di sini. Ada protein membran, itu sejenis dengan kapsid juga, karena kapsid itu komponennya juga protein. Ada asam nukleat, sama dengan ini kan? Sama kan? Oke. Ada protein amplop, ada protein nukleokapsid.
ada sedikit lebih kompleks, lebih banyak lah keterangannya sih yang asing buat kalian. Namun sudah Bapak ringkas ya supaya kalian paham bahwa kalau struktur tubuh virus itu akan dikelompokkan menjadi 3 bagian. Ya, yang pertama apa? Ekor. Oke. Masing-masing sudah ada keterangannya. Di kepala tentunya berisi asam nukleat. Ada yang masih ingat asam nukleat itu apa aja? Ya, tepat sekali. DNA dan RNA. Tepuk tangan untuk itu loh. Oke. Jadi penjelasan Bapak dari awal tadi kalian sudah memahaminya dengan baik ya. Lanjut, di bagian leher itu berfungsi untuk menghubungkan kepala dengan ekor. Sudah. Bagian leher itu yang kecil seperti ini, itu bagian leher. Sedangkan untuk ekor itu di bawah leher sampai ke bawah itu sebenarnya dikategorikan sebagai ekor. Ya. Di situ ada keterangan ekor, dia itu fungsinya untuk melekatkan diri dan menginfeksi sel yang diserang oleh virus tadi, gitu ya. Oke, sampai sini jelas? Oke. Kita masuk ke poin materi yang terakhir. Ya, tentang bentuk virus. Nah, di sini Bapak ada menampilkan gambar tentang bentuk virus ya. Udah jelas, ada yang gambar ini animasinya, ini gambar realnya ataupun gambar yang ditangkap dengan mikroskop elektron namanya. Jadi bukan pakai mikroskop yang kalian pakai di SMP itu, yang pakai cahaya loh kan. Yang kayak pas mau keluarkan mikroskopnya cari lo tempat terang, bukan kayak gitu ya. Jadi ini udah canggih ya. Nah, di sini ada ambil contoh, ada namanya tobacco mosaic virus yang pertama tadi. Kemudian ada adenovirus, ada influenza virus sama gambar kayak tadi yang warna yang bulat. Sedangkan yang terakhir bakteriophag T4 yang tadi di awal, yang gambar ada kepala, ada leher sama ekor. Boleh kalian catat ke buku kalian bentuk-bentuknya, boleh kalian catat dulu ya. Karena Pak sih tidak menampilkan bentuknya seperti apa ya. Jadi bentuk yang pertama adalah bentuk batang. Yang tobacco mosaic bentuk batang. Bentuk yang kedua yaitu adenovirus bentuknya polihedral. Ya, polihedral. Oke, silakan kalian tulis dulu. Ya. Lanjut, yang ketiga karena bentuknya seperti bola sesuai bentuk bola. Oke. Nah, sedangkan yang ini tidak pernah itu ya, tidak asing lah buat kita ya. Pas kita buka YouTube ataupun buka apa pasti yang muncul kalau kita ketik virus kayak gini. Namanya bentuk T ataupun yang kompleks ya. Bakteriophag T4 makanya ada namanya T4. Karena bentuknya bentuk T, mereka seperti itu ya. Nama kelompok-kelompok sudah bagi ya kemarin ya. Di pertemuan sebelumnya udah ya. Oke. Nah, jadi untuk penyampaian materi Bapak tentang virus di pertemuan pertama ini hanya sampai ini. Jadi situ sudah Bapak terangkan apa itu virus, bagaimana sejarahnya, ciri-cirinya pun sudah Bapak terangkan dan bentuknya pun sudah. Nah, setelah ini harapan Bapak kita akan melakukan diskusi dengan mengerjakan LKPD dan duduk sesuai kelompok yang sudah kita bentuk di pertemuan sebelumnya kemarin ya. Oke. Sampai penjelasan materi ini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Kalau tidak ada Bapak kasih waktu sekitar 5 menit sampai 6 menit lah ya. 5 sampai 6 menit untuk bentuk kelompoknya. Duduk sesuai kelompoknya. Ya. Bapak kasih waktu dari sekarang. Silakan. Pelan-pelan jangan ribut ya. Sudah? Oke. Bentar, Pak, tutup ya, ada ribut.
Oke, sudah duduk di kelompoknya? Kelompok satu mana? Kelompok satu. Oke, ada 4 orang. Kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, 5, 6. Oke. Nah, di sini Bapak akan menjelaskan tentang ini yang namanya LKPD ya. Jadi di sini ada namanya lembaga kerja peserta didik ataupun LKPD. Jadi di sini nanti kalian akan berdiskusi, akan mengerjakan pertanyaan-pertanyaan yang ada di LKPD ini. Ya, kalian diskusikan dengan kelompok kalian, Bapak kasih waktu sekitar 30 menit selesai. Setelah itu nanti kalian maju presentasi, perwakilan kelompok sajalah ya, karena kita tidak bagian cukup waktunya. Nah, kalau ada yang tidak ngerti nanti pas mengerjakan soal, boleh tanya ke Bapak langsung ya. Nah, untuk itu perwakilan kelompoknya boleh maju, ambil satu LKPD-nya. Silakan. Oke. Oke, kerjakannya boleh langsung di kertas yang Bapak sebarkan tadi, boleh di belakangnya juga boleh, supaya untuk menghemat kertas juga ya. Kalian tulis ya jawaban gitu ya, nanti akan tulis jawabannya di sana. Oke, sampai di sini untuk petunjuk pengerjaannya ada yang kurang mengerti enggak? Ngerti Pak? Oke, silakan dikerjakan, Bapak kasih waktu sekitar 30 menit ya. Oke. Untuk pengerjaannya kita boleh buka buku ya, boleh. Kita bisa cari literatur di buku kalian ya. Lihat HP juga boleh sebenarnya. Kita cari di internet tuh ada enggak tambahan informasi ya. Oke. Aman ada yang kawan nak masuk tuh jangan ditulis sama namanya tuh. Tulis ya nama kelompoknya dia di situ. Cuma dia kasih keterangan, oh sakit si tadi itu ya. Nah, enggak masuk. Nama kelompoknya ditulis di atas ya, kelompok 1 gitu, kelompok 2 biar Pak tahu nanti. Nah, di situ ya. Oke. Ini dijelaskan ke Iya, ini nanti dijelaskan nanti apa yang ditemukan si Adolf Meyer sama Ivanovsky itu kamu jelaskan aja. Nanti tanya tuh apa yang membedakan dia berdua ya. Nanti. Kalian boleh buka buku kok boleh. Ya.
Bisa? Ada kendala? Nggak ada. Oke, mantap. Bisa ditahan? Ini kelompok ini ada kesulitan? Bisa ya? Iya, kenapa? Ah, boleh. Nanti kalau misal di situ nggak cukup, lanjutkan di belakangnya. Bisa kok. Ya. Yap. Ah, boleh, silakan. Ada yang lebih kecil. Oke. Oke. Ada kendala? Tidak ada ya. Oke. Bantu kawannya, silakan diskusi ya, teman-teman ya.
Waalaikumsalam. Ya, silakan masuk. Bisa? Oke. Gila kali. Dapat ujian nurut di tulisan tuh. Sama pendapatku. Jangan jahat itu. Ya? Ada apa? Pantun apa? Gayaan kamu. Dijelaskan Bapak, kan aku Ya? di sini. Boleh, boleh. Nah, kan? Oh, ini kan kita tinggal gitu tulis sama lo bagian-bagian. Nanti ini di bagiannya tulis ya bagiannya. Selubung Eko. Dua Nanti kaki. jelasannya sini nanti penjelasannya nih. RNA atau DNA. Sip. Dia kan yang besar penting ano. Ada apa? Panas. Oke, sabar ya. Kita belum ada kipas angin di sekolah nih ya. Ya, kalau ada listrik sih udah. Yang beremot siapa? Beremot. Yang beremot kan yang mana? Cynthia udah selesai? Satu lagi, Pak. Satu lagi. Apa, Bang?
Udah. Ada yang udah selesai belum? Belum. Oke. Tanaman tembakau dengan cara Selesai? Oke, enggak apa. Waktu masih ada ya. Nanti tunggu kawannya dulu selesai semua ya. Hari ini juga presentasi ya. Oke. Tapi kita mungkin perwakilan saja, tidak semua kelompok ya. Ini udah selesai punya Yaki ya? Lagi ya sisa. Inilah. Oke, yuk. Masih ada waktu kok, masih ada waktu ya. Wulan, udah selesai kelompok Wulan? Sedikit lagi. Oke. yang membedakan adalah ada Meyer memang meneliti dan juga melakukan penelitian pada Paulo. Kayak suaranya jangan ribut dong, jangan ribut ya. Ya. Yang udah selesai boleh tentukan siapa yang baca di depan ya. Nanti kelompoknya maju. Kalau bisa gantian juga sih, nomor 1 si Dita, yang nomor 2 si siapa gitu ya. Oke. Udah diatur? Udah. Tuh. Ya. Udah selesai? Oke, kita tunggu kawannya yang belum ya. Masih ada kelompok yang belum kok. Sabar ya. Kelompok mana yang belum? Oke ya, masih sabar ya, sabar. Tidak apa.
Belum, ada kelompok yang belum tuh. Kelompoknya si siapa tuh? Belum selesai dia. Belum. Habis ini baru istirahat, baru ke kantin ya nanti. Ya. Sama apapun haus juga. Udah ya kelompok ulang jari? Udah. Kelompok Dita sudah. Oh, ini yang belum kelompok ini ya. Oke. Iya, habis ini kita presentasi ya. Oke, presentasi. Ini udah ya kelompok Cynthia udah ya. Mau kemana Beri dong balik? Oh botas mau kemana? Belum lah, kita belum balik. Habis ini masih ada presentasi. Ya latihan dulu latihan. Persiapkan latihan presentasinya ya. Oke. Jadi masih banyak. Oh, oke.
Ya. Berarti yang belum cuma kelompoknya 1 sama kelompok 4 ya. Virus hanya terdiri dari komponen atom. Selubung kan. Yang udah selesai dicek lagi ya pekerjaannya, cek lagi ya. Oke. Aceh. Berapa nomor lagi? Setiap lagi. Setiap lagi. Oke. Udah siapkan dah. Siapa yang mau maju nanti? Oke, semua. Tapi yang bacakan tentukan. Ferry. Mana moderatornya, mana yang menyampaikan. Oke.
Ya. Ini. Kita sekarang jam pagi lah masih lah. Sebenarnya semangat pagi gitu ya. Oke. Oke, nanti yang maju kita undi ya, karena nggak mungkin semuanya maju karena ada waktunya terbatas ya. Oke, ini cabut undi ya. Oke. Mungkin 2 atau 3 kelompok cukup lah. Udah selesai kelompok 1? Oke, tinggal tunggu kelompok 4. Bentar lagi ya, selesai dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya dari pertama dari Sudah? Oke. Selesaikan dulu. Oke, apa kasih waktu 4 menit untuk persiapkan dulu ya, untuk maju nanti. Kan baru selesai itu mah, kasih waktu lah bentar ya. Kelompok ini udah ya? Udah ya? Oke. Kenapa ini? Hah? Ya? Sudah siap? Siap Pak ya? Oke. Oke, semuanya sudah selesai. Tolong fokus kembali. Jadi hari ini kita akan maju perwakilan kelompok saja, tidak semua kelompok. Oke, ini akan kita undi nomor berapa yang maju ataupun nomor berapa ya kelompok yang maju. Oke, silakan dicabut. Nah, singkat presentasi mati. Oke, silakan dibuka. Kelompok berapa itu? Kau buka. Silakan dibuka. Cepat tempat Dibuka. Gelap Pak. 6. Kelompok 6. Mana kelompok 6? Ayo maju kelompok 6. Tepuk tangan untuk kelompok 6. Oke, nanti kawan-kawannya boleh memberikan pertanyaan ataupun tanggapan lah ya. Oke. Boleh semuanya bawa maju ke depan biar tersorot ya. Ayo, Ferry juga maju ya.
Dari mana? WC. Oke. Oke, yuk sekarang kita perhatikan dulu ke depan. Ada kelompok 6 akan mempresentasikan hasil pekerjaannya. Oke. Nanti kawan-kawannya boleh memberi tanggapan ya ke kelompok yang maju. Oke, silakan dibuka moderator kelompok 6. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi. Sama untuk petugas satu IPA di sini. Kami dari kelompok 6 ingin menyampaikan presentasi tentang virus. Sebelum itu kami mengenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Wulandari, saya sang moderator di sini. Perkenalkan, nama saya Dwi Suti. Perkenalkan, nama saya Melinda. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ferry. Perkenalkan, nama saya Ria Fadli. Oke, kita mulai. Ya, langsung aja tuh bacakan jawabannya boleh langsung. Yang nomor 1 jawabannya apa gitu. Nomor 1, mengapa Dimerti IPA melakukan penelitian yang sama berkaitan dengan virus? Karena ingin mengetahui lebih lanjut penyakit yang ada di dalam tembakau. Apa yang membedakan antara penelitian Aldous Mayer dan Dimerti Vandenstein? Aldous Mayer menemukan penyakit pada daun tembakau dengan jarak sedikit, sedangkan Dimerti Vandenstein menyamai cairan daun tembakau yang sudah ditumbuh menggunakan saringan bakteri. Tetapi bakteri tersebut tidak disaring, jadi Dimerti Vandenstein menyimpulkan ada yang lebih kecil dari bakteri. Lanjut, boleh? Silakan. Bagaimana ciri-ciri virus? Yang pertama, virus bukan berupa sel atau seluler. Yang kedua, virus hanya dapat memperbanyak diri dalam tubuh makhluk hidup. Yang ketiga, virus hanya tersusun dari satu jenis atom nukleat, yaitu DNA atau RNA. Yang keempat, virus dapat dikristalkan. Berapa kisaran ukuran tubuh virus? 10 nanometer sampai 100 nanometer. Oke, silakan lanjut. Oke, yang lain sambil perhatikan ya jawaban kalian tuh sama atau beda ya. Gitu. Ya. Berdasarkan gambar di bawah ini, tuliskan bagian tubuh virus virus berterograf dengan fungsinya. Ya, lanjut. Ferry. 1. Kepala. 2. Kapsid. 3. RNA, DNA. 4. Bantu kawannya tuh, mungkin tidak jelas tulisan kawannya tuh kan. Selubung ekor. Ya. 5 ekor. Oke. Sudah jawabannya saya gitu? Selesai? Ada, masih ada. Ayo coba dibantu kawannya. Oke, fungsinya. Oh, ada fungsinya lagi. Oke. Jangan grogi Ferry, santai Ferry ya. Babang Tanpan ya. Kagak ringan. Kepala virus nukleat, DNA atau RNA, berfungsi untuk membentuk virus serta melindungi virus. Ketiga, DNA atau RNA sebagai tempat kode pembawa atom nukleat yang mendasarkan reproduksi virus. Yang keempat, selubung ekor berfungsi untuk melindungi bagian ekor. Yang kelima, ekor berfungsi untuk melekatkan tubuh virus ke inang. Oke, masih ada jawaban lagi? Oke, tepuk tangan untuk kelompok 6. Oke, penampilannya sudah bagus ya. Jawabannya sudah lengkap. Untuk kelompok lain mungkin ada yang memberi tanggapan ataupun saran. Bapak persilakan, ada enggak? Oke, kelompok Cynthia. Kelompok apa nih? Kelompok 3. 3. Oke, mungkin ada apa? Tanggapan, saran? Saya mau bertanya. Oh, bertanya. Oke. Jawaban nomor 1 saya kurang mendengar. Oh, jawaban ke 1 mendengar. Oke. Coba boleh diperjelas lagi, Dwi. Jawaban 1. Mungkin jawaban Cynthia berbeda gitu ya. Oke. Tenang, kita nama diskusi boleh beda pendapat ya. Bagian mana?
Mengapa Dimitri Ivanovsky melakukan penelitian yang sama berkaitan dengan penyakit manusia? Karena ingin mengetahui lebih lanjut penyakit yang ada di daun tembakau. Oke, ya. Nah, apa yang membedakan antara penelitian Adolf Meyer dan Dimitri Ivanovsky ya. Adolf Meyer menemukan penyakit pada daun tembakau dengan gejala bibit-bibit. Sedangkan Dimitri Ivanovsky menyaring cairan daun tembakau yang sudah ditumbuk menggunakan saringan bakteri, tetapi bakteri tersebut tidak tersaring. Jadi Dimitri Ivanovsky menyimpulkan ada yang lebih kecil dari bakteri. Oke. Jelas ya? Oke, jawabannya sangat jelas dan rinci serta tepat ya. Oke. Oke, tepuk tangan lagi untuk kelompok 6. Oke, untuk kelompok 6 boleh ditutup ya. Belum pulang lah. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dah? Oke, silakan duduk kelompok 6. Oke, mungkin waktunya udah mau habis ya. Jadi kita mungkin satu kelompok aja untuk hari ini ya. Oke. Nah, belum pulang, oke. Setelah ini boleh dikumpulkan LKPD-nya. Oke, ke depan ya. Nama kelompoknya ditulis. Kelompok berapa? Belum. Di mana? Oh, ada. Oke, sip. Oke, udah sekarang kursinya dibalikkan ke tempat seperti semula ya. Belum. Oke, udah, ayo cepat ke posisi awal ya, posisi awal kayak tadi. Oke. Dah, ayo. Ini siapa di sini? Rapikan sini, masuk. Meja kalian tuh geser. Oke. Sip. Dah? Diisi yang kosong, diisi kosong. Rija sama Ridwan maju. Sini ya, depan. Ya? Oke. Maju depan. Oke. Ya, maju. Nah. Oke, dah. Jadi untuk hari ini udah selesai, kita udah selesai diskusi, semuanya duduk dulu. Bapak mau kasih penguatan dulu ya tentang tadi pengerjaan kita. Jadi di hari ini kita udah melakukan diskusi tentang apa itu virus, sejarahnya, ciri-ciri sampai strukturnya. Sudah ya? Oke, kita juga sudah ada diskusi, kemudian ada kawannya juga ada presentasi cukup bagus tadi Kak penyampaiannya ya. Ada yang kelompok bertanya pun mereka bisa jawab ya, menjelaskan dengan baik. Jadi hari ini sudah selesai tentang penjelasan sejarah hingga struktur ya. Nah setelah ini mungkin kita ada mau menyimpulkan dulu pembelajaran kita pada hari ini ya. Kita mau menyimpulkan. Jadi kita menyimpulkannya bersama-sama supaya kita ini bisa apalah yang terdapat hari ini ya. Oke.
Di pertama kita udah mempelajari tentang sejarah virus ya. Mungkin ada yang masih ingat ada berapa tokoh sih tadi yang menyimpul. Oke, Dita, ada apa aja Dita? Adolf Meyer, Dmitri Ivanovsky, Martinus Beijering. Terakhir? Stanley. Oke, bagus ya. Tepuk tangan untuk Dita ya. Oke. Sekarang yang laki-laki. Oke, ada yang masih ingat nggak apa yang ditemukan oleh Adolf Meyer pada penelitiannya? Fadilah. Daun tembakaunya kenapa? Ya, ada bintik-bintik kuning ataupun kena penyakit ya. Ada yang masih tahu penyakit apa tuh namanya? Penyakit mosaik. Oke, tepuk tangan untuk Fadilah. Oke. Lanjut, kita yang ke ciri-ciri. Ciri-ciri ada berapa? 4. Siapa yang bisa jawab? Dita lagi. Oke lah, boleh lah. Pertama apa? Iya, tidak memiliki sel atau aseluler. Mampu dikristalkan. Hanya dapat bereplikasi di tubuh makhluk hidup. Ya, betul sekali. Yang keempat. Ada yang bisa tahu? Dia mengandung asam nukleat berupa? Ya, DNA dan RNA. Oke, tepuk tangan untuk kita semua ya. Oke. Terakhir tentang struktur. Struktur tubuh virus dibagi menjadi 3 kelompok besar. Bagian 3 tersebut adalah kepala, leher, ekor. Oke, semuanya sudah paham dari sejarah sampai struktur. Kita habis ini selesai. Tepuk tangan untuk kita semua. Ya, oke. Nah, setelah itu Bapak mau nanya nih, pembelajaran kita hari ini nyaman nggak? Nyaman ya. Kalau pakai Infokus seru nggak? Seru. Nonton video? Seru, oke. Jadi kedepannya kalau kita memang mau kayak gini belajarnya, kalian tentukan nanti ya seksi pelengkapannya siapa gitu ya, ketua kelas ya, supaya nanti setelah Bapak mau masuk disediakan ya ininya supaya kita cepat belajar. Karena apa? Dengan pembelajaran seperti ini mungkin kita akan lebih menyenangkan ya. Oke, karena yang virus yang tak nampak bisa Bapak tampilkan di depan ya. Oke. Mungkin setelah ini kalian akan mengerjakan soal evaluasi ya, mungkin tidak banyak ya. Oke, sekarang tasnya simpankan ke dalam atau simpan di belakang, simpan di bangku kalian maksudnya. Keluarkan pulpen, mengerjakannya tidak boleh nengok buku ya. Apa yang kalian dapat pada hari ini kalian kerjakan di sini ya. Oke, kerjakannya boleh langsung di balik kertas ini, boleh. Kita untuk menghemat kertas ya. Oke. Gak usah kamu ngomong sama kameramen ya. Oke, langsung kerjakan, boleh di balik kertasnya. Tidak perlu buka koyakan kertas lagi ya. Oke, kerjakan semampu kalian. Karena ini untuk mengetes seberapa materi yang Pak sampaikan pada hari ini. Oh, diisi orang Oh, udah. Salah, tidak apa-apa. Tapi harus betul ya, harus usahakan benar ya. Karena kan kita udah belajar pakai Infokus ya, udah jelas. Tidak ada pulpen. Maksudnya? Dan ini kan ada 3 kalau ininya nama jenis. Oh boleh, yang penting betul lah namanya yang maksudnya itu ya. Oke.
Kalau udah, boleh kumpulkan. Nama udah tulis? Di belakang. Oke, siap. Oke, yang belum selesai boleh dilanjutkan kerjakan ya. Belum. Bentar lagi kita pulang kok, bentar lagi. Oke. Udah? Siap. Health. Udah, jangan nanya kawannya. Aku sih ingat kemarin ya waktu apa nggak salah betul tidaknya Jangan kacau lah kawannya. Kawannya belum. mengancam lagi coba. Oke, waktunya tinggal 1 menit lagi ya. Ya. Ayo. Lagi ya, ayo. Oke. Oke, ayo. Yang belum silakan. 30 detik lagi ya. Enggak apa nanti ya. Oke, ayo silakan dikumpulkan. Ayo cepat kumpulkan. Oke. Oke, udah semua? Udah, oke. Oh, satu lagi. Oke, siap. Ayo cepat. Oke, sama-sama. Oke, sekarang silakan duduk di bangkunya masing-masing. Oke, kita siap-siap. Oke, hari ini udah selesai kita soal evaluasi. Untuk kedepannya mungkin kita akan belajar tentang bagian bab selanjutnya. Belum bab selanjutnya ya. Ke bagian materi selanjutnya. Ya. Nanti dibaca lagi buku paketnya untuk materi selanjutnya ya. Oke, supaya nanti di bab yang di materi selanjutnya kita bisa lebih mudah ya. Oke, kalau gitu sebelum kita pulang mohon dibantu pimpin doa dulu ya. Oke, silakan ketua kelas. Oke, dengan mengucap alhamdulillah maka pembelajaran kita pada hari ini telah selesai. Alhamdulillah. Oke, Bapak tutup. Bila itu hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Setelah ini langsung pulang ke rumah ya, jangan singgah kemana-mana ya. Oke, silakan. Assalamualaikum Pak.